kita, pikiran kita, hati kita kepada Quran akan membuat kita ikut. Pada saat itu nggak sadar ada tukang di rumah, nggak sadar kemudian ada mertua datang jatuhin omongan seperti itu, nggak sadar, tahu-tahu jadi, subhanallah. Sadar dia berhasil, tembok satu ini selesai, dia keliling rumahnya. Saya make tuh ilmu yang satu ini untuk belanja tanah-tanah di Kampung Ketapang, untuk belanja tanah-tanah di tempat-tempat yang make gitu. Saya minta izin sama yang nyawarin tanah. Bener nih boleh tanah ini dibeli. Boleh Ustadz. Berapa harganya? 700 Ustadz. Kalau 900 gimana? Bener nih Ustadz. Tanah jadi 900. Bener. Yang penting saya boleh masuk sekarang. Santri-santri saya boleh kemudian pindah sekarang. Ya nggak apa-apa. Kapan? Insya Allah mudah-mudahan. 3 tahun cukup? Lamaan Ustadz. Ya udah 1,2 gimana? Nambah lagi Pak Ustadz. Iya tapi 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, sebelumnya saya pernah berwawancara dengan kalau sekarang mantan karyawan, dalam tanda kutip itu ya circle-nya Yusuf Mansur lah. Ya mungkin karyawan Yusuf Mansur juga sih, karena benefitnya mungkin nggak Yusuf Mansur. Nah teman-teman, di sana saya pernah bertanya bagaimana sih sebenarnya pendapat lingkungan sekitar gitu, masyarakat sekitar itu terhadap si Pak Jaman ini gitu ya. Nah ini nanti teman-teman bisa tanya sendiri sebenarnya ke lingkungan itu. Dan saya juga bertanya kepada lingkungan setempat gitu, sebenarnya sih seperti apa sih orang seperti Yusuf Mansur di lingkungan itu. Nah teman-teman, di lingkungan itu ketika terjadi pengerudukan itu juga masyarakat mendukung ya teman-teman, mendukung bahwasanya ya semangat bu kayak gitu ya. Dan saya coba bertanya di lingkungan sekitar, ini lingkungan sekitar dekatnya Yusuf Mansur itu, ternyata orang ini pada nggak suka dengan Yusuf Mansur ini, belagu juga gitu katanya. Dan ibaratnya kayak kalau apa namanya belakangan gitu ya, belakangan itu dia itu kalau keluar mobil itu katanya di kadang pakai patwal itu yang mengganggu masyarakat gitu ya. Dan di beberapa kompleks itu ada yang mengatakan bahwasanya dengar-dengar si Pak Jaman ini itu sering apa namanya membeli tanah di lingkungan sekitar itu cuma ngasih DP. Nah teman-teman, kita lihat dulu deh videonya teman-teman. Pada saat itu nggak sadar ada tukang di rumah, nggak sadar kemudian ada mertua datang jatuhin omongan seperti itu, nggak sadar, tahu-tahu jadi, subhanallah. Sadar dia berhasil, tembok satu ini selesai, dia keliling rumahnya. Saya make tuh ilmu yang satu ini untuk belanja tanah-tanah di Kampung Ketapang, untuk belanja tanah-tanah di tempat-tempat yang make gitu. Saya minta izin sama yang nyawarin tanah. Bener nih boleh tanah ini dibeli. Boleh Ustadz. Berapa harganya? 700 Ustadz. Kalau 900 gimana? Bener nih Ustadz. Tanah jadi 900. Bener. Yang penting saya boleh masuk sekarang. Santri-santri saya boleh kemudian pindah sekarang. Ya nggak apa-apa. Kapan? Insya Allah mudah-mudahan. 3 tahun cukup? Lamaan Ustadz. Ya udah 1,2 gimana? Nambah lagi Pak Ustadz. Iya tapi 5 tahun. Dengar 1,2 goyang dia. Ya udah yang penting ada 30 juta dulu dah Pak Ustadz. Bayar 30 juta mah. Dang. Habis itu santri masuk. Dang. Santri masuk pada suruh ngaji situ. Pada sholat, pada ngaji, pada puasa, nanti tuh tanah yang doain. Alhamdulillah. Kadang-kadang kebayar, kadang tetap nggak kebayar. Ya tapi kan udah usaha begitu ya. Begitu udah usaha, kita lapor sama yang punya tanah. Maaf nih, nggak jadi beli tanah. Kita nggak bisa nyelesain. Nggak apa-apa, pakai aja Pak Ustadz. Selesai. Lah dia sayang, santri udah banyak, masa ditarik mundur. Subhanallah bener. Coba jajah. Coba jajah. Beli motor, coba jajah. Kalau kemarin kan kita bicara sedekah. Oke, banyak yang lain kok. Banyak yang lain. Kita beli motor pakai Quran. Insya Allah 5 menit lagi selesai. Oke, itu teman-teman videonya. Nah,
Kalau kita berbandingkan dengan fakta yang ada di lapangan ini, selain di wilayah ini, ternyata di wilayah lain, kayak misalkan contoh lah di provinsi Jawa Barat, katanya ya si Pak Yusuf Mansur ini katanya ya, mungkin bisa benar enggak, bisa enggak, tapi katanya dia mendp satu lokasi yang katanya mau dibikin pesantren kayak gitu, cuma ngasih DP dan sampai sekarang menggantung ibaratnya sampai sekarang nggak dilunasi. Terus satu apartemen gitu ya, yang katanya cuma ya sampai sekarang masih hutang miliaran, itu benar atau enggaknya ya nanti tanya pada narasumbernya. Dan saya kebetulan narasumbernya saya kenal gitu ya teman-teman, dan sering berkomunikasi, cuma masih belum mau mengungkapkan gitu ya. Nah, faktanya seperti itu teman-teman. Jadi wajar kalau di lingkungan itu sendiri, dan Yusuf Mansur itu ngomong sendiri, ya dia ngasih DP dulu aja gitu untuk menguasai lingkungan situ. Setelah itu dikuasai lingkungannya, ditempelin anak-anak pesantren, maksudnya disuruh tinggal di sana. Kalau misalkan orang ini mau nagih, kan itu ada anak-anak pesantren, terus mau digimanakan? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi itu jadikan landasan untuk menguasai tanah tersebut. Dan bayangkan teman-teman, ada kan, ini katanya bener nggaknya sih saya nggak tahu. Ini katanya bayangkan ada yang cuma di DP itu katanya 10%-nya aja. Bayangin kalau harga 1 miliar cuma di DP 100 juta. Itu bagaimana gitu ya? Kalau misalkan itu 10 miliar, katanya ada yang di DP cuma ya sekitar berapa persennya gitu. Cuma ya kayak gitulah intinya. Setelah itu dikuasai tempatnya, dikuasai lokasi tersebut, dan kemudian ketika ditagih nanti dicicil gitu modelnya, dicicil, dan sampai sekarang katanya belum lunas. Dan itu akhirnya berdampak karena ya yang jadi masalah adalah ketika tanah itu udah dikuasai dan sertifikatnya mungkin udah dikuasai juga, si penagih itu bingung bagaimana, sertifikatnya nggak ada, terus tagihannya cuma omongan janji aja. Terus si penagih ini juga takut, penjualnya juga takut kalau nagih itu nanti omongan masyarakat ke dia bagaimana, itu kan buat pesantren kok kayak gitu ya. Itulah cara yang menurut saya bukan cuma menzolimi satu orang, tapi ini ya merusak tatanan Islam menurut saya. Karena ya nggak boleh kayak gitu dengan alasan ada santri terus menzolimi satu orang yang punya hak milik itu nggak boleh kayak gitu. Dan itu omongan yang diomongin Yusuf Mansur sendiri, dan banyak hal-hal yang seperti itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Pak Jaman selain dia ngepul sedekah dan bla 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 kayak gitu. Dan Yusuf Mansur itu bilang ya dia nggak makan uang sedekah, iya, tapi kalau misalkan panitianya bawa uang sedekah ya itu ya dia ngomong sendiri, ya bukan saya yang bawa gitu ya, kayak gitulah intinya. Yang dilakukan Yusuf Mansur ini ya selain berbahaya buat Islam juga menzolimi umat gitu ya teman-teman. Jadi Islam nggak kayak gitu caranya, karena ya sebaik-baiknya cara ya memang kita ini diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya tidak boleh menzolimi sesama umat, dan tidak boleh melakukan hal untuk kepentingan agama tapi merusak orang gitu ya, walaupun itu bukan orang Islam. Misalkan contoh ya, kalau misalkan Umar bin Khattab itu pernah menegaskan di satu wilayah gitu, ketika ada orang ya dalam tanda kutip ya ini Bani Israel itu dizolimi karena tempatnya mau dikuasai umat Islam, ya Umar bin Khattab itu ya nggak mau, dia mengirim pesan kepada si penguasa setempat itu, saya nggak mau cerita terlalu detail, dengan menggaris sebuah tulang dengan garis lurus. Jadi orang Islam, misalkan pemimpin atau tokoh atau misalkan yang ibaratnya public figure Islam itu tidak boleh melakukan hal-hal yang zalim kepada masyarakat, karena itu bukan bagian dari Islam gitu ya. Kita harus tegak lurus terhadap syariat-syariat Islam. Dan kayak gitu itu dilakukan Yusuf Mansur di beberapa wilayah, sehingga ini menurut informasinya benar tidaknya bisa dikonfirmasi ke Yusuf Mansur sendiri. Kalau dia bilang nggak benar ya dikonfirmasi kepada orang yang yang menurut mereka dizolimi sama Yusuf Mansur. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.